Halo, perkenalkan nama saya Tiara Kapo dengan NIM 2114201053 dari kelas 4 jurusan Keperawatan semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Aprilia Widiamande SS SHMH. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India atau kasta Brahmana, yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Pada bagian ini akan diajak untuk memahami kembali konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman tentu masih ingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Sejarah Pancasila bermula dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tersebut diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung Chow Sang Inn di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Sekarang ini gedung tersebut dikenal sebagai umum dengan sebutan Gedung Pancasila. Atjarian selama sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pendidikan Pancasila yang pertama adalah dari sumber historis. Dikutip dari ucapan Presiden Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jaga ucapan dari seorang filsuf Yunani atau Cicero yang mengatakan historia vitae magistra, yang artinya sejarah memberikan kearifan. Dari keduanya ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri, dan itu berbeda dengan bangsa lain. Dan hal ini dikuatkan oleh kutipan Bang Karno yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sumber yuridis. Pendidikan Pancasila pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum. Salah satu contoh penegakan hukum yakni dengan menegakkan undang-undang. Agar hal itu efektif, harus didukung oleh kesadaran hukum warga negara itu sendiri. Selanjutnya, sumber politik. Pendidikan Pancasila. Tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan
politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Tidak seperti saat ini, nilai-nilai ini yang tampaknya sudah jauh dari perilaku politisi bangsa ini. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Adapun memiliki fungsi dari Pancasila, diantaranya yaitu sebagai dasar berdiri dan tegaknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah menunjukkan peran Pancasila dalam pembentukan negara Indonesia merdeka juga landasan pengelolaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar partisipasi warga negara, setiap warga memiliki hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sebab dasar kegiatan penyelenggaraan negara Indonesia didirikan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar pergaulan warga negara, Pancasila tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara Indonesia dengan negara Indonesia, tapi juga dasar perhubungan antara sesama warga negara Indonesia. Sebagai dasar sumber hukum nasional, di mana seluruh kegiatan penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Semua hukum atau peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian dasar konsep, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Jadi, ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide yang sifatnya mendasar, atau seperangkat nilai yang kebenarannya diyakini oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu pemersatu bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena tanpa adanya pemersatu bangsa, masyarakat Indonesia akan terpecah belah. Yang kedua, mengarahkan dan membimbing bangsa Indonesia kemana arah tujuannya. Memberikan tekad yang kuat untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Selanjutnya, kritis pada keadaan dan upaya perwujudan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila di sini menjadi tolak ukur untuk melakukan kritik tentang keadaan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dasar dan nilai pengembangan ilmu. Menelusuri perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang mencolok. Karena perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari, dan masuknya budaya asing menjadikan masyarakat terpengaruh dengan budaya tersebut, menggambarkan model pemimpin, warga negara, tokoh publik, dan ilmuwan yang Pancasilais di lingkungan sekitar saya, yaitu seperti yang adil, berwawasan luas, tidak mengingkari janji, dan bermusyawarah untuk kesejahteraan warganya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu, masing-masing silanya saling mengkait merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, latar belakang lahirnya era reformasi. Yang pertama, krisis ekonomi 1997. Pada tahun 1997, beberapa negara di kawasan Asia terkena dampak terhadap krisis ekonomi global. Krisis tersebut diperparah dengan kepanikan masyarakat yang melihat keterpurukan nilai rupiah dan berlomba-lomba meningkatkan rupiah dengan dolar. Selanjutnya, amandemen yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ini diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai berikut. Yang pertama, amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, amandemen Undang-Undang 1945 dilaksanakan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1945. Oktober 1999. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Perubahan SIS Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, perubahan mendasar akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan kedudukan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, bahkan kedudukan presiden sebagai mandataris MPR. Sebelum amandemen, MPR memegang penuh kendali kedaulatan rakyat. Selanjutnya implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di masa kini, masyarakat dibebaskan untuk memilih kepercayaannya masing-masing, di mana setiap keyakinan dijalankan masing-masing dengan tenang tanpa ada gangguan. Intoleransi masyarakat juga diminta untuk agar tidak memisahkan agama lain dan selalu menjaga agamanya, menjalankan sesuai aturannya untuk menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat lengkap di masyarakat hingga ke pemerintahan, menggambarkan hak kesetaraan dalam setiap insan tanpa melihat suku, ras, jabatan antara warga negara. Adab yang memiliki moral tinggi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini merupakan masa depan bangsa yang harus tetap dijaga baik setiap individu maupun kelompok. Tindakan pada sila ketiga ini, masyarakat tidak boleh melakukan aksi yang dapat memecah belah negara seperti tindakan terorisme, separatisme, dan intoleransi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, masyarakat dapat menghormati keputusan yang ada dan mengikuti musyawarah di lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam musyawarah tersebut. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menyangkut kondisi Indonesia saat ini, di mana kasus-kasus sedang viral dan tidak semuanya memenuhi keadilan. Sebagai rakyat Indonesia memiliki hak keadilan dan melaksanakan kewajiban yang ada. Pelanggaran yang ada tetap diproses dengan hukum yang ada. Dimulai dari hal kecil di diri kita untuk terus tegakkan keadilan.
Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi kini menjadi masalah paling utama di Indonesia yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Semakin tinggi jabatan seorang, maka semakin merasa bebas ia untuk mengambil hak orang lain. Dan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya memiskinkan negara dan juga rakyat. Dan untuk teman-teman yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kedua Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesionalis. Saya ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswa baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidang. Unbi Jaya.